Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sami Putra dari absen 12. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Ragni Kifari dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Nadif Gani Maulana dari absen 24. Di sini kami akan menjelaskan minyak bumi dan polusi udara. Minyak bumi. Komponen utama penyusun minyak bumi adalah hidrokarbon atau CH. Namun, tidak hanya hidrokarbon. Dalam minyak mentah crude oil juga terdapat campuran bahan-bahan lainnya. Persentase di samping bukan merupakan patokan. Artinya, kandungan tiap molekul itu dipengaruhi faktor lokasi, penambangan, dan kedalaman sumber minyak. Contohnya hidrokarbon, yaitu 83-87%, karbon 10-14%, oksigen 0,1-2%, nitrogen 0,005-1,5%, yang terakhir sulfur 0,005-6%. Teori pembentukan minyak bumi. Yang pertama, teori biogenetik, yaitu terbentuk dari berbagai jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang mengendap di dasar perairan atau lumpur. Yang kedua, teori anorganik, terbentuk dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam tanah dan dipengaruhi suhu dan tekanan tinggi. Yang ketiga, teori duplex, yaitu minyak bumi dan gas alam berasal dari organisme yang terkubur di dasar laut. Sifat fisika. Yang pertama, minyak bumi dapat memiliki berbagai warna dari hitam kental seperti minyak hingga kuning keemasan. Yang kedua, minyak itu sendiri berwujud cair pada suhu dan tekanan lingkungan. Yang ketiga, densitas minyak mentah dapat sangat bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 0,82 sampai 0,95 gram per cm kubik. Dan di sini ada sifat kimia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada minyak bumi terdiri dari berbagai hidrokarbon seperti parafin, naftena, senyawa aromatik, dan aspaltena. Yang kedua, minyak bumi juga mengandung unsur non-hidrokarbon seperti belerang, nitrogen, oksigen, dan logam berat seperti vanadium dan nikel. Yang ketiga, ada kandungan hidrokarbon dan non-hidrokarbon sebenarnya sangat bervariasi, tergantung pada sumber asli minyak dan proses yang telah diterapkan padanya. Yang keempat, ada minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang berarti pembakarannya menghasilkan emisi karbon dioksida CO2. Minyak bumi sebagai sumber utama polusi udara. Sebagian besar polusi udara di seluruh dunia dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam untuk produksi listrik, pemanasan, transportasi, dan industri. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil juga merupakan sumber utama gas rumah kaca dan polutan iklim jangka pendek yang menjadi pendorong perubahan iklim. Emisi sumber polusi ada karbon monoksida, nitrogen, ozon, sulfur dioksida, dan partikulat matter. Sektor penyumbang polusi, jumlah transportasi 68%, jumlah pembangkit listrik 13%, jumlah perumahan 10%, dan jumlah industri 9%. Ada efek terhadap manusia, gangguan perkembangan kognitif dan perilaku. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan udara yang beracun dan karbon dioksida atau CO2. Senyawa-senyawa ini dapat merusak perkembangan kognitif dan perilaku pada anak-anak. Selain itu, dampak ini mungkin sudah terjadi sejak dalam kandungan, dapat mempengaruhi kesehatan dan fungsi tubuh segera dan sepanjang hidup. Terus penyakit pernapasan dan penyakit kronis. Polutan udara hasil pembakaran bahan bakar fosil dapat memacu kasus gangguan pernapasan dan penyakit kronis lainnya. Fetus dan anak muda beresiko tinggi terpapar dampak negatif ini karena mekanisme pertahanan mereka yang masih belum matang dan pertumbuhan mereka yang sangat cepat. Efek ganda dan perubahan iklim. Perubahan iklim juga disebabkan sebagian besar oleh emisi pembakaran bahan bakar fosil dan bekerja sama dengan polutan udara untuk merusak kesehatan anak-anak. Kerusakan pada kesehatan anak-anak dan kemampuan mereka untuk belajar dapat membuat anak-anak menjadi kurang mampu bertahan dan komunitas mereka menjadi kurang setara. Sumber utama polusi udara ke-1 bahan bakar fosil dibagi menjadi 3, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Terus dibagi lagi menjadi 4, produksi listrik, pemanasan, industri, dan transportasi. Terus ada penyakit polusi udara yang ke-1, ISPA, paru-paru basah, bronkitis, dan pneumonia. Sekian, Sekian, terima terima kasih kasih. dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.